menyiapkan menu untuk makan siang. Baru lelet epleh-epleh sebentar sudah ingat lagi sore mau masak lagi. Ada yang merasa seperti itu? Ada. Karena hidup itu begitu singkat dan penuh ketidakpastian. Jadi ibu-ibu harus selalu ingat pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu baginda Rasulullah sedang berkata kepada seorang pemuda, seorang remaja, dan menasehatinya. Apa kata baginda Rasulullah? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, maksimalkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Mungkin ibu-ibu sering mendengar ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama, sababaka qabla harami. Manfaatkan apa yang pertama? Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu masa tua. Ada di sini yang merasa sudah tua? Atau ada di sini merasa muda semua? Merasa muda. Usia berapa? Rata-rata berapa usianya? Kepala 4. 40-50. Jumhur ulama itu mengatakan bahwa namanya muda itu adalah setelah balik sampai usia 40 tahun. Jadi kalau masih usia di bawah 40 tahun masih masuk muda. Ada di sini yang di bawah 40 tahun? Ada? Oh berarti 50, rata-rata 40 ke atasnya. Gak apa-apa. Ibu pernah nggak merasa menyesali yang sekarang ada di sini? Menyesal, kenapa nggak saya saat muda itu saya melakukan itu? Ada pernah? Ada. Ada pernah merasa seperti ibu-ibu? Karena kalau di akhir itu baru namanya penyesalan. Kalau di awal namanya apa bu? Pendaftaran. Lambat. Jadi sababaka qabla harami. Manfaatkan, maksimalkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Dulu masih muda, masih energi luar biasa. Sekarang ketika kita datang masa tua kita merasa sudah tidak bisa memaksimalkan lagi. Tapi bukan berarti kita harus pasrah. Dengan usia yang Allah beri saat ini, kesehatan yang ibu rasakan hari ini, maksimalkan mumpung masih Allah kasih kesempatan di hidup. Janji ya bu ya, harus memaksimalkan. Kenapa? Karena kata ulama mengatakan bahwasanya mati itu tidak melulu orang tua yang meninggal dunia. Bahkan ada bayi yang belum lahir masih dalam kandungan pun ketika ajalnya sudah datang, rezekinya sudah habis maka meninggal. Kemudian yang kedua apa? Wasihataka qabla saqami. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Hari ini ibu ada yang sakit? Sehat semua bu? Pernah sakit nggak? Pernah. Apa yang dirasa ketika sakit? Menderita. Ngelentur, capek, semua serba gak enak, air putih pun pahit, ya begitu. Tapi ibu-ibu, namanya ibu-ibu karena suku ras terkuat di muka bumi, sakit pun tetap tandang gawe, tetap obah, tetap kerja, tetap masak. Kalau bapak yang sakit, semua beres, mintanya dipijiti, pijiti sikil mah. Tapi kalau ibu-ibu, apakah ketika sakit itu tidur berbaring saja? Mungkin ada beberapa waktu yang mungkin sakit, kepalanya sakit sekali, mungkin tidur, tetapi dalam tidurnya pun tidak bisa tidur. Tetap ingat masa. Nah, ingat ibu waktu ketika sakit seperti apa rasanya? Maka manfaatkan ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehat kita untuk beribadah dan beramal baik sebanyak-banyaknya. Ini datang pengajian rutin, di mana ada pengajian ikut. Saya yakin ibu-ibu ini satu orang bisa ikut 5 pengajian. Betul atau lebih? Bu Sri kemarin kayaknya dimajikan saya. Iya Sabtu. Belum lagi nanti di hari Jumat ada pengajian lagi. Di hari apa ada pengajian lagi. Manfaatkan ketika kita masih sehat maka datang. Setiap langkah atau setiap motor kita bensin yang dikeluarkan kalau berkendaraan, maka itu sudah Allah hitung sebagai pemberat timbang kebaikan kita. Terus kemudian yang ketiga apa yang dimanfaatkan? Waworo qabla sutrika, waktu lapangmu sebelum waktu sempitmu. Ada pernah merasa hidup ini rasanya kok sesak, kayaknya terburu-buru, saking sempit hidupnya. Ada pernah ini kok lapang, kayaknya kok nggak ada pekerjaan. Tahu tuh kayak kalau bahasa zaman sekarang tuh dulu seperti semangka, nggak ada gawean. Santai hidupnya itu dinikmati saat masih dalam masa lapang. Mungkin kalau usia-usia ibu mungkin sudah bisa menikmati masa lapang ya, sudah tidak riuh lagi dengan anak-anak kecil. Dulu pernah ada masa sempitnya. Nah maka sebelum datang masa sempit itu, ketika ibu lapang, manfaatkan untuk baca Al-Quran, manfaatkan untuk datang ke pengajian, bersilaturahim dengan tetangga ketika diundang, walimatul urus silahkan datang, ketika ada tetangga perlu bantuan kita bantu. Jadi itu adalah lapang yang kita manfaatkan, karena hidup itu terus berputar. Kemudian yang keempat, waghinaka qabla faqri. Manfaatkan ketika ibu-ibu dititipkan harta kekayaan oleh Allah sebelum datang masa miskin. Ibu hari ini alhamdulillah saya belum kaya ustazah, tapi cukup, kita tidak meminta dengan orang lain. Hasil dari jeripaya kita masih bisa menikmati, mau belanja masih cukup, mau jalan-jalan juga masih cukup duitnya. Itu masih masa kaya kita. Manfaatkan kalau ada rezeki lebih, sedekahkan. Ya, sedekah itu tidak harus terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi juga boleh, tapi bukan berarti sedekah yang terang-terangan untuk pamer. Artinya untuk motivasi untuk saudara kita. Orang yang melihat orang bersedekah secara terang-terang, pamer, itu berarti dalam hatinya ada hasad, dengki. Kalau dia tidak ada hasad dalam hatinya, ketika orang sedekah terang-terangan, maka bahagia melihat saudaranya bisa bersedekah lebih baik. Yang terakhir adalah wahayataka qabla mautik. Hidup, masa hidup kita sebelum datang kematian. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah sebanyak-banyaknya untuk duniamu, kata Rasul. Seakan-akan kalian ibu-ibu akan hidup selamanya. Tetapi wa'mal li akhiratika, maka berbuatlah untuk akhiratmu, jangan lupa. Seakan-akan kita akan mati esok hari. Nah, ketika kematian seperti ini, Rasulullah pada suatu ketika sedang duduk termenung memikirkan nasib umatnya. Dan ketika itu malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah. Wahai ya Rasulullah, apa yang membuatmu termenung memikirkan begitu jauh? Jawab Rasulullah, aku memikirkan umatku. Bagaimana kalau datang ajalnya tetapi umatku atau seorang hamba itu belum bertaubat kepada Allah? Akhirnya malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, menyampaikan kepada Rasulullah, kata Allah menyampaikan lewat malaikat Jibril, maka Allah sudah memberikan keringanan kepada umatmu wahai Muhammad 1 tahun sebelum ajal kematiannya. Jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan mengampuni.
Mendengar jawaban Jibril, Nabi Muhammad masih menangis hingga air matanya membasahi pipi dan janggutnya. Kata Jibril, "Gua kenapa? Kok masih nangis?" Dan Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, aku tahu bagaimana umatku. Kalau 1 tahun sebelum ajal kematian masih terlalu lama, karena banyak dari umatku tidak pernah sadar akan waktu kematian." Akhirnya Jibril lari lagi naik ke langit, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Allah dan kembali menyampaikan. Dan Allah sudah menyampaikan, "Wahai Muhammad, 1 bulan sebelum datang ajal kematian seorang hamba, maka ketika dia bertaubat, maka Allah akan menerima dan mengampuni dosa-dosanya." Rasul masih menangis, ibu-ibu. Kenapa? Karena sadar bahwa umatnya Rasulullah masih banyak orang-orang yang tidak sadar akan kematiannya. Kalau kita pernah melihat orang yang meninggal, itu apakah sudah memberikan tanda-tanda? Ada, tapi sadarnya setelah kematiannya ya. Si orang yang hamba yang akan meninggal itu tidak tahu bahwa dirinya akan meninggal dalam sebulan sebelumnya. Dan kalau itu yang diberikan kepada umat Muhammad, maka Nabi Muhammad masih bersedih karena masih banyak umat-umatku yang lalai, tidak sadar akan kematiannya. Maka malaikat Jibril naik lagi ke langit yang kedua kalinya dan menyampaikan jawaban Allah atas kegelisahan Rasulullah dan menyampaikan, "Wahai Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Allah sudah mengabulkan apa yang engkau minta." Ketika nyawa ini sudah sampai di kerongkongan, ketika dicabut nyawa sudah sampai kerongkongan dan dia bertaubat, maka Allah tetap menerima taubat dan mengampuni dosa si hamba. Dan ketika itu Rasulullah langsung bersujud berterima kasih kepada Allah. Semoga umatku masih bisa melakukan taubat hingga ajal kematian. Pernah dengar cerita ibu-ibu seorang wanita pelacur, dia kehidupannya sudah sangat luar biasa dosanya ya, dan dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan, dan tidak lama dari itu dia meninggal. Dia masuk surga gara-gara pertolongan yang sangat sepele. Dan mungkin ketika nyawa itu sudah dicabut di kerongkongannya, dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Bagus mana Ustazah? Apakah orang yang baik lalu menjadi orang jahat, atau orang jahat menjadi orang baik? Bagus mana? Bagus orang baik dan terus menjadi orang baik. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh fokus kepada masa lalu seseorang. Bisa jadi dia penjahat, pembunuh, tetapi kalau sudah datang hidayah Allah, dia bertaubat dan dia tidak mengulangi apa perbuatan dosanya yang sudah dilakukan di masa lampau, maka kita harus menerima. Ya, yang lebih berat adalah kalau sudah jadi orang baik tiba-tiba menjadi orang jahat. Karena tidak tahu kematian kita akan dihadapkan pada posisi apa. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Banyak ibu-ibu mungkin mendengar beritanya di media sosial, lagi senang tiba-tiba meninggal, lagi orgena nyanyi di biduan meninggal. Kita tidak pernah tahu kenapa ini tadi sudah dijanjikan sama Rasulullah. Kalau dikasih waktu 1 bulan taubat sebelum masa kematiannya, nggak pernah tahu kita kapan mau meninggal. Jadi saat orang bernyanyi saja itu bisa meninggal kalau sudah habis rezeki. Ibu-ibu yang soleha yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa memaksimalkan saat kita masih sehat, maka berbuatlah sebanyak-banyaknya amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita masih punya kelapangan waktu, manfaatkan kelapangan waktu untuk baca Quran. Kemudian kalau kita belum bisa membaca Quran, terus belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena orang yang bisa baca Quran karena terbiasa membaca Al-Quran.
Orang pintar, tapi kalau tidak pernah membaca kembali Al-Qur'annya, dia akan tersendat-sendat. Karena biasa. Ibu biasa ngajinya habis maghrib atau habis subuh? Maghrib dan subuh, alhamdulillah. Paling tidak dalam satu hari itu sempatkan membaca Al-Quran. Kalau maghrib masih waktunya masih banyak huru hara yang menyiapkan makanan dan sebagainya, saat sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, maka sempatkan 10 menit untuk membaca Al-Quran. Hari ini ada yang sedang gelisah, ibu-ibu? Ada yang sedang gelisah? Ada yang punya masalah? Oh, bebas masalah semua ini. Seperti pegadaian. Nah, pasti masalah tanpa masalah. Nah, saya mau kasih amalan. Jadi ibu-ibu, setelah sholat asyar, maka rutinkan baca Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat pertama pada surat Al-Fat setelah sholat asar. Cukup sekali saja dibaca, dan ibu punya niatan apa, punya hajat apa, tapi harus konsisten, jangan berputus. Apa minimal waktunya? 40 hari. Kalau hari ini ucap, besok asar terputus, maka ulangi lagi dari hitungan pertama. Yang susah adalah konsisten dan istiqomah. Itu adalah salah satu amalan. Kalau ada yang belum punya keturunan, amalkan itu setelah sholat asar. Kenapa waktunya setelah sholat asar? Karena setelah sholat asar adalah masa-masa sibuknya umat manusia. Yang kerja sudah siap-siap pulang kerja, yang di rumah sudah siap-siap jemput anak, ngangkat jemuran, nyapu, siap-siap menutupi horden semuanya selesai. Karena asar itu adalah masa di perjalanannya seorang hamba dan suka lalai dengan berwirid. Inna fatahna laka fathan mubina. Surat Al-Fat ayat pertama. Karena Allah sudah menjanjikan kemenangan pada setiap umatnya, itu adalah nyata. Jadi apapun doanya hamba dengan cara bertengadah dan menyebut kata ya Rob, dengan mengucapkan salah satu asmaul husnanya, maka insya Allah tidak ada alasan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah doa. Ya Bu ya, jangan lupa setelah sholat asyar konsisten sampai minimal 40 hari. Kalau lupa tengah-tengah ada terjeda, ulang lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu pernah mendengar wirid Fatimah atau zikir Fatimah? Pernah? Belum pernah mendengar, tapi pasti sudah pernah ibu-ibu lakukan. Kenapa disebut wirid atau zikir Fatimah? Karena saat Rasulullah itu menang perang, pulang perang membawa banyak harta ghanimah, harta rampasan perang dan tawanan perang. Ketika itu Ali berbisik kepada Fatimah, coba Fatimah, kamu minta satu orang saja tawanan perang untuk menjadi pembantumu dan meringankan pekerjaan rumahmu. Akhirnya Fatimah menyetujuinya dan datang kepada rumah ayahnya Rasulullah. Dan sudah sampai di sana, malulah Fatimah tidak sampai terucap pesanan atau keinginan dirinya kepada Rasulullah. Akhirnya hanya mengucapkan salam, kembali pulang. Karena itu maka Rasulullah datang ke rumahnya Ali dan Fatimah. Pada suatu malam, Fatimah dan Ali itu punya selimut. Selimutnya itu kecil, dipakai berdua. Kalau kepala ditutup, kaki tidak tertutup. Kalau kaki ditutup, maka dengan badan ke atas itu tidak tertutup selimut. Saking sederhananya kehidupan Fatimah dan Ali. Dan ketika itu Rasulullah bertanya, apa gerangannya? Kemarin pinjam ke rumah itu kada jadi ucap apa? Dan dia menyampaikan bahwa saya minta satu orang saja tawanan perang yang bisa menjadi pembantu di rumah saya. Apa kata Rasulullah jawabannya? Tidak perlu. Aku akan memberikan yang lebih dari apa yang kamu inginkan.
Setelah selepas sholat fardu, maka ucapkan takbir 34 kali, kemudian tahmid 33 kali, tasbih 33 kali. Jadi fokusnya 100 jumlahnya. Kalau kita biasa 33, 33, 99 ya. Nah, kalau tasbih atau zikirnya Fatimah itu adalah diawali dengan takbir 34 takbir, Allahu Akbar sampai 34 kali. Kemudian tahmid alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah 33 kali, dan tasbih 33 kali. Sebelum ibu ubah posisi setelah sholat. Ya, kalau ibu habis tahiyat akhir, jangan pindah posisi seperti ini. Cukup dengan posisi ketika tahiyat akhir, sebelum diubah posisi duduknya, maka baca. Setelah selesai baca itu, kalau melanjutkan dengan kata istighfar atau la ilaha illallah, maka Allah menjamin surga bagi orang yang melafalkan. Apa manfaatnya? Pertama, menenangkan hati dan jiwa. Perempuan ini khususnya kenapa disebut dengan tasbih Fatimah? Karena untuk meringankan beban hati Fatimah. Kan banyak pekerjaan, supaya seberat apapun pekerjaan yang dilakukan ibu rumah tangga itu tetap merasa ringan. Itu amalannya. Dan menjelang tidur, amalkan lagi. Jadi ada 6 waktu, 5 kali selepas sholat fardu dan 1 kali waktu saat kita mau tidur. Ingat ya Bu ya, bisa diamalkan Bu. Faedah utamanya banyak. Adalah tasbih Fatimah atau zikir Fatimah adalah zikir yang utama. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Tasbih itu adalah 100 ucapan di lisan, tapi 1000 dalam timbangan kepala. Terus kemudian melapangkan hati, mendatangkan keberkahan. Barang siapa yang sedang hatinya gundah gulana, maka rutinkan bacaan seperti itu. Ternyata Ustazah, masih saya sudah sering baca, kok masih terus hati saya itu sumpah sebagai perempuan. Ibu lihat ini botol aqua. Kalau 1 botol aqua kecil ini ada 1 kotoran cicak masuk ke dalam ini, najis atau tidak? Najis. Kalau ada kamar mandi 2 kulah, kejatuhan tai cicak 1 itu najis atau tidak? Tidak, karena 2 kulah besar airnya. Kalau segini dia kena najis. Kalau kenanya bangkai tikus, ya jadi najis dan berbau. Maka itu sudah pasti najis. Sudah pernah saya sampaikan ya, kalau najis itu maka dia ada warnanya, bau dan rasa. Nah, kalau sabra letak dicemplungi bangkai tikus, jadi najis dia? Tidak. Kenapa? Karena lebih luas. Nah, sama hati perempuan itu kalau luas, sabarnya lapang, maka apapun hinaan, masalah yang datang kepada perempuan itu, maka biasa aja. Tapi kalau hatinya sempit, baru diomong dikit, langsung oblong. Ya Bu ya, tersinggung. Kenapa? Karena hatinya sempit, hanya sebotol ini. Kalau hati kita luas, selapang samudera, maka omongan apapun, ada masalah apapun, kita tetap biasa saja. Itu tadi. Ya ibu-ibu, jadi selain tadi amalan wirid Fatimah untuk melapangkan hati para ibu-ibu, karena ibu-ibu itu semua curhatan anak-anak suami urusannya ke ibu-ibu. Padahal ibu-ibu juga punya masalah. Betul? Tapi anak ngadunya ke siapa? Ke ibu. Bapak ketika ada masalah ngadunya ke istri. Padahal istri itu juga ada masalah dengan kesehariannya, capek, lelah. Tapi karena kita sudah melapangkan hati kita seluas samudera, insya Allah apapun masalah atau celaan, hinaan atau orang yang menyinggung tidak terasa. Udah mengamalkan wirid Fatimah belum melapang? Sesekali ibu
coba kita pegang dada kiri ibu. Coba pegang dada kiri ibu. Selain baca Rabbi Shrahli, maka amalkan Alam Nasrah laka sadrak 3 kali sambil dipegang. Itu insya Allah hati kita kalau sedang ada masalah, baca itu. Saya dapat berita yang mengejutkan ibu-ibu, ini bu, ada masalah pokoknya mengejutkan, maka kita pegang hati kita supaya dada kita sebelah kiri sambil kita membaca kata Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na ila akhir ayat 3 kali. Insya Allah masalah yang tadi besar beban hidup dada kita itu kita menjadi lebih lembut karena Allah membantu kita meringankan. Begitu ibu-ibu ya. Saya rasa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalah. Semua ada masalah, tapi ibu pintar menyimpan masalah. Di wajah anak, di depan anak-anak senyum, pada nggak punya duit. Tagihan hutang banyak, tapi senyum aja. Karena nggak pernah tahu itu nggak usah diceritakan sama orang lain. Cukup kita rasakan, kita kelola dengan baik, dan kita minta kepada Allah. Kalau kita punya himpitan hutang, maka ya Allah ya Razak yang Maha Pemberi rezeki. Ingat kalau berdoa, doa sanjung dengan nama Asmaul Husnanya Allah, sesuaikan dengan keinginan kita. Kalau kita ada masalah, ya Rabb ya Salam. Lagi sempit, ya Allah yang Fatah, sesuaikan. Jangan Asmaul Husna disebut semua. Tidak, cukup perwakilan kita mempunyai doanya apa, maka agungkan dengan tengadahkan tangan kita. Kita ini bermohon karena kita lemah. Yang kuat adalah Allah. Begitu ibu-ibu ya, kita berdoa semoga ibu-ibu selalu sehat, bahagia, dimudahkan segala urusannya, kemudian lancar rezekinya sehingga bisa shopping kapanpun dan dimanapun, gitu ya. Nah, kalau duitnya banyak, sabarnya jadi banyak. Betul? Betul. Betul kan Bu? Betul. Iya, kalau duit belanjanya banyak, sabarnya jadi banyak. Coba kalau duit belanja dikurangi, emosi. Karena sudah mikir buat kayak apa ini, listrik naik, semua naik. Tapi kalau ditambahin belanjanya, itu jadi sabar. Maka kita doakan rezeki bapaknya juga makin lancar, datang dari rezekinya dari Allah yang tidak pernah kita sangka. Begitu rezeki yang halal berkah insya Allah, maka hidup kita juga akan menjadi nyaman dan berkah. Mungkin demikian ibu-ibu. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Sebelum saya tutup, silakan ada yang mau bertanya. Monggo.